Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsa Ternak, channel berbagi ilmu dan pengalaman ternak ayam petelur. Di segmen ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman cara sukses ternak ayam petelur dengan modal pinjaman bank. Namun sebelum berbagi ilmu dan pengalaman, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, mohon bantu subscribe. Subscribe kalian semua merupakan bentuk dukungan untuk perkembangan channel ini, supaya channel ini terus berbagi ilmu dan pengalaman dalam usaha ternak ayam petelur. Ada 3 poin penting supaya kita sukses ternak ayam petelur dari pinjaman uang bank. Jadi kita sepakati bahwa kita meminjam uang ke bank untuk peternakan kita, untuk usaha ternak ayam kita adalah untuk modal. Jadi uang bank adalah modal. Kita sepakat itu. Yang pertama, gunakan modal itu hanya untuk modal ayamnya saja. Jangan dipakai untuk peralatan kandang, apalagi untuk membuat kandangnya. Jika kita tidak punya kandang, maka kita mulai dari awal, kita ternak sedikit dulu, baru kemudian ketika kita sudah punya ilmunya, kita sudah punya pengalaman, kita sudah banyak belajar termasuk dari channel ini, maka kita kembangkan dengan membuat kandang baru dari hasil ternak ayam yang sudah kita pelihara. Baru setelah itu, setelah punya kandang, dipersilakan pinjam uang bank untuk modal ayamnya. Alasan yang utama, mesin uang kita di usaha ternak ayam kita itu intinya adalah ayamnya. Kandang dan peralatannya itu hanya pendukung. Jadi kalau kita masukkan modal untuk membuat kandang, untuk peralatan, berarti kita masukkan modal pinjaman bank itu ke hal-hal yang tidak produktif. Maka kita hanya gunakan modal bank itu untuk modal ayamnya. Jangan sampai ke hal-hal yang tidak produktif. Kemudian yang kedua, gunakan modal pinjaman bank hanya untuk modal, terutama modal ayam. Jangan sampai gunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti kita pinjam modal bank, pinjam uang bank untuk beli motor, itu sifatnya konsumtif. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari itu konsumtif. Untuk beli rokok juga termasuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Kemudian kalau kita ingin beli rokok, ingin beli bensin, kita ingin makan dari usaha ternak ayam kita, ya usahakan jangan ngambil dari uang pinjaman bank. Kalau kita terpaksa harus ngambil dari uang itu, maka ambil sepantasnya yang kita anggap itu merupakan biaya operasional. Ingat ya, biaya operasional yang sepantasnya untuk kita. Biaya operasional misalkan kita kerja seharian di kandang, beli rokok atau beli bensin, itu tidak masalah, tapi harus rasional, harus jujur bahwa kita pantas mendapatkan uang itu untuk kita ambil dari modal yang kita pinjam dari bank. Kemudian kenapa sih alasannya? Dan ini sebenarnya yang sangat penting, bahwa uang pinjaman bank itu harus dipakai untuk modal. Begini, dalam usaha ternak ayam telur, maka kita harus menghindari barang, perbuatan,
dan setiap hal yang berhubungan dengan ayam telur, hindari yang diharamkan. Karena yang diharamkan itu akan menggerogoti usaha ayam petelur. Uang pinjaman bank itu halal jika digunakan untuk modal dan haram jika digunakan untuk konsumtif. Dan ketika kita gunakan untuk hal-hal yang konsumtif itu haram, jadi jangan, hindari. Dan sudah banyak buktinya, realita kehidupan, kisah-kisah orang di sekitar kita mengajarkan kepada kita supaya kita menghindari uang pinjaman bank untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Coba kita lihat orang yang pinjam uang bank untuk membeli mobil, mereka rata-rata mengalami permasalahan di keuangan, terutama para peternak yang pinjam uang bank untuk membeli mobil pribadi, untuk membeli hal-hal yang hanya untuk kesenangan, untuk berfoya-foya, katanya mengambil keuntungan di awal. Itu berbahaya. Apalagi peternak itu ya, banyak yang bangkrut gara-gara menggunakan uang bank bukan untuk modal, tapi untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Jadi hati-hati, jangan pakai modal pinjaman bank itu untuk membeli sesuatu yang hanya sifatnya konsumtif, yang hanya untuk memuaskan diri kita. Kalau kita ingin mobil, kita ingin motor, maka belilah dari hasil ternak, bukan dari pinjaman modal bank. Terakhir, hindari pakai calo untuk mendapatkan modal dari bank. Biasanya untuk kita mudah dalam proses supaya cepat cair, ketika kita pinjam uang ke bank, kita cenderung menggunakan orang calo, baik itu orang bank sekalipun. Jangan, hindari. Karena ini juga perbuatan yang tercela, yang tidak baik, dan ini juga akan menggerogoti usaha ternak ayam kita. Jadi intinya, titik poin dari apa yang saya sampaikan, hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang sifatnya zalim itu akan menggerogoti usaha ternak ayam yang kita bangun. Maka untuk itu hati-hati, jangan melakukan sesuatu terutama yang berhubungan dengan modal. Jangan sampai melakukan transaksi atau kegiatan yang berhubungan dengan modal itu menzalimi atau diharamkan oleh agama. Kalau demikian, berarti sudah jelas bahwa kita bisa sukses ternak ayam petelur dengan kita pakai uang modal pinjaman dari bank. Yang penting caranya benar. Benar di sini, jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan dan menzalimi orang. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan baik dan benar. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya dengan ilmu dan pengalaman yang berbeda. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.